Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih dari sebuah kisah nyata. Saya beri judul Kepala Buntung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Dari cerita sebelumnya diceritakan bahwa di perusahaan tempat kami bekerja sangat angker, termasuk salah satu kamar mandi produksi yang selalu menebar teror. Kamar mandi yang posisinya di antara gudang 3 dan gudang 4. Di cerita sebelumnya, Indra salah seorang karyawan yang terbirit-birit karena diganggu kuntilanak di kamar mandi. Kemudian Benny yang juga dijumpai wanita berambut panjang tepat di atas meja mandor. Lain lagi dengan yang ini, kita sebut saja namanya Tondi. Tondi adalah salah seorang karyawan yang baik, pendiam, dan tidak banyak bicara. Malam itu, pukul 1 malam, Tondi meminta izin kepada atasannya untuk ke kamar mandi. Setelah mengambil kartu permisi, Tondi berjalan menuju kamar mandi yang posisinya tidak begitu jauh dari lokasi kerjanya. "Win, aku mau masuk," kata Tondi kepada Erwin, penjaga kamar mandi. "Mana bed namamu?" tanya Erwin. Tondi memberikan bed namanya kepada Erwin. Erwin segera mencatat nama dan jam masuk kamar mandi. Setelah menerima bed nama dari Erwin, Tondi masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara teriakan dari kamar mandi. "Ah!" Suara itu pun hilang. Tetapi hanya Erwin yang mendengar teriakan itu, karena suara mesin sangat keras, sehingga teriakan dari kamar mandi itu tidak terdengar sama sekali oleh karyawan yang lain yang berada di sekitar kamar mandi. Erwin terheran-heran. Ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Apa itu suara Tondi ya? Setauku tidak ada orang lain yang masuk kamar mandi sejak tadi, gumam Erwin. Erwin menunggu beberapa menit, tetapi Tondi tidak keluar juga dari kamar mandi. Erwin berusaha mendekati pintu kamar mandi. "Tondi, Tondi." Erwin coba memanggil. "Tondi, Tondi." Tapi tidak ada jawaban. Erwin merasa curiga. Jangan-jangan ada apa di dalam. Dengan rasa penasaran, Erwin mulai mengetuk pintu kamar mandi. Beberapa kali Erwin mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Erwin menendang pintu kamar mandi. Debrak. Terkejutnya Erwin melihat ke kamar mandi. Tondi tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi dengan baju basah terkena air. Erwin panik, berlari menemui beberapa karyawan yang kebetulan dekat dari kamar mandi. Beberapa orang berlarian untuk menolong. Suasana menjadi riuh karena karyawan lain melihat teman mereka berlarian ke arah kamar mandi. Proses evakuasi Tondi sedikit menyulitkan karena posisi Tondi tersender di belakang pintu. Tondi akhirnya diangkat beberapa temannya dan diletakkan di posisi yang nyaman untuk disadarkan. Beberapa menit kemudian, Tondi tersadar dari pingsannya.
Aku ada di sini, tanya Tondi. Iya, tadi kamu pingsan di kamar mandi, sahut Erwin. Ton, kamu kenapa? Kok kamu tidak bisa sandarkan diri di dalam kamar mandi? Tanya Irwan, salah seorang karyawan yang membantu evakuasi Tondi. Dengan wajah pucat, Tondi melihat ke kanan ke kiri, serta sedang mengawasi sesuatu. Ton, tanya Irwan lagi. Kamu kenapa? Kok bisa tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi? Irwan bertanya lagi. Erwin memberikan minum kepada Tondi yang mukanya pucat dari tadi. Nah, sekarang jelaskan kepada kami, ada apa, Ton? Tanya Erwin. Begini, Tondi mulai menceritakan kejadiannya. Waktu aku masuk ke kamar mandi, jelas tidak ada siapa-siapa. Nah, beberapa menit kemudian, aku merasakan seperti ada orang lain di sebelah kananku. Aku sempat berpikir dalam hati, mana mungkin ada orang lain di kamar mandi yang sempit ini. Tetapi kenyataannya memang ada orang di sebelahku. Dalam keadaan takut dan cemas, aku coba melirik ke sebelah kananku. Aku melihat ada sosok tubuh persis duduk di pinggir bak kamar mandi. Aku menarik pandanganku ke depan, menenangkan diriku bahwa aku hanya halusinasi saja. Tetapi memang makhluk itu nyata ada di sampingku. Aku melirik lagi dan berusaha untuk melihat. Aku berusaha untuk melihat sepenuhnya siapa yang ada di sampingku. Aku sangat terkejut dan akhirnya aku menjerit dan tidak sadarkan diri. Cerita Tondi. Memangnya apa yang membuatmu menjerit terus tidak sadarkan diri? Tanya Irwan. Kalian tahu nggak? Sosok itu seorang pria tanpa kepala. Tondi ketakutan menjelaskannya. Hah? Irwan dan Erwin juga berusaha. Beberapa teman mereka terpelongo. Tanpa kepala, kata Irwan lagi. Iya, tanpa kepala, jawab Tondi. Mereka berkasak kusuk saling pandang. Ya sudah, ayo kembali lagi bekerja, sahut salah seorang teman mereka. Akhirnya mereka masuk ke lokasi kerja masing-masing. Tondi diminta untuk ke klinik menenangkan diri. Cerita pria berkepala buntung itu pun menyebar dengan cepatnya. Setiap orang berkomentar macam-macam. Masa iya sih di gudang kita ini ada hantu yang katanya tidak ada kepalanya? Celoteh Dharma, seorang admin di gudang 5. Dharma termasuk anak yang berani di antara teman-temannya. Cuma anak yang sedikit sombong dan selalu takabur. Seminggu kemudian, Dharma mendapat giliran shift 2 yang bertugas dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ketika itu pukul 19.10 atau pukul 7:10. Kebetulan jam istirahat belum berakhir karena istirahat pukul 18.30 sampai jam 19.30 atau pukul 6.30 sampai jam 7.30 malam. Jadi suasana masih sepi karena karyawan yang lain masih di luar gudang. Dan masuk ke gudang menuju kantornya untuk melanjutkan pekerjaannya. Di dalam kantornya, Dharma sudah merasa gelisah karena dia merasa sepertinya ada suara-suara. Sampai Dharma mendengar seperti ada orang berjalan, tetapi langkahnya berat sekali. Dharma berusaha tidak ambil pusing. Dia terus saja melanjutkan pekerjaannya. Tetapi langkah itu tidak hilang juga. Dengan rasa penasaran, Dharma bangkit dari duduk
dan membukanya. Dharma terbelalak, matanya seperti akan keluar. Mulutnya menganga, tapi tidak bisa berkata-kata. Saat kemudian, Dharma terpelongo tidak bersuara, sampai akhirnya dia menjerit dan berlari sekencang-kencangnya. "Hantu!" jerit Dharma. Dharma lari tunggang langgang tak tentu arah, sampai akhirnya bel masuk berbunyi. Teman-teman Dharma yang baru masuk langsung menahan Dharma. "Ada apa? Ada apa, Dar? Kamu lari seperti dikejar setan," celoteh seorang temannya. Aku didatangi sosok pria tidak ada kepalanya. Dia berjalan di depan kantor sambil menendang-nendang kepalanya, cerita Dharma. Itulah kamu. Kemarin kamu tidak percaya ada sosok pria tanpa kepala. Sekarang justru kamu yang diperlihatkan, kata Erwin. Makanya jangan takabur, pamali, kata orang Sunda. Teman-teman Dharma semua tertawa. Ya sudah, ayo kita masuk. Tidak apa-apa, dia tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggunya, ajak teman yang lain. Akhirnya mereka semua kembali ke lokasi posisi masing-masing untuk melanjutkan pekerjaannya. Oke, ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum